Pemirsa, Sandasan Usik ini menarik. Temuan juga di BPK lebih dari 49 M informasinya. Program LPJU itu atas nama hibah Pokmas juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Liman Haris di acara Sandasan Usik. Bersama Sandasan Usik, minggu terakhir ini kita dihebohkan dengan sebuah berita dan aksi dari sekelompok aktivis Jawa Timur di Jalan Pahlawan, kantor gubernur, ke BPK dan 2 hari yang lalu ke Kejati. Ini semua terkait dengan urusan pelaksanaan dan pengelolaan dana hibah di Jawa Timur. Kita baca dulu pemirsa salah satu berita ditulis Lingkar Jatim ya. Sembelih kambing di depan Kejati, CIDE laporkan dugaan korupsi dana hibah LPJU. Jatim, Lembaga Center for Islam and Democracy Studies CIDE melaporkan dugaan korupsi dana hibah lampu penerangan jalan umum LPJU Provinsi Jawa Timur ke Kejaksaan Tinggi Kejati Jatim Senin 11/10/2021. Pelaporan tersebut diwarnai dengan ritual penyembelihan kambing di depan kantor Kejati Jatim sebagai bentuk penyemangat kepada Kejati dalam mengungkap kasus korupsi di Jatim. Pemirsa, ada saja ya kalau aktivis itu selebrasinya membeli kambing. Dr. Sida Ahmad Anwar mengatakan program bantuan LPJU itu dimulai pada tahun 2019, tepatnya pada bulan September. Saat itu sekretariat daerah Sekda Pemprov Jawa Timur memberi disposisi proposal sebanyak 210 proposal untuk pengajuan hibah LPJU. Surat disposisi tersebut ditujukan pada Dinas PU dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Wow, ini disposisinya Pak Sekda ini kayaknya. Ini teman-teman CIDA ini bisa mempunyai data segitu luar biasa. Tapi informasinya ini sudah menjadi temuan BPK pemirsa. Kemudian pada bulan Juli 2020 Pokmas yang disposisi dari Sekda tersebut mendapatkan rekomendasi penerima hibah sampai NPHD. Dan selanjutnya pemirsa, sampai selesai. Pemirsa, Sandasan Usik ini menarik. Temuan juga di BPK lebih dari 49 M informasinya. Program LPJU itu atas nama hibah Pokmas juga ini. Ini juga Pokmas ya, LPJU Pokmas. Ini ada iskal dalam pikiran saya ini. Pokmas, kelompok masyarakat. Pokmas ini kelompok masyarakat sampai 49 M. Dan ini menjadi temuan BPK dan yang kemarin justru sudah 2 kali kayaknya CIDA itu melakukan demonstrasi di depan kantor gubernur dan kemarin melaporkan langsung ke Pak Kejati terkait dengan urusan temuan BPK itu. Ternyata Pokmas ya menerimanya ya, penerimanya Pokmas. LPJU itu sebetulnya yang mempunyai kewenangan untuk LPJU itu negara, sebetulnya daerah yang saya tahu gitu ya. Tapi ini kok Pokmas yang mengusulkan. Saya kurang tahu juga ini ada atau bagaimana ya. Mungkin keterbatasan referensi saya terkait dengan urusan pengelolaan keuangan negara itu, sehingga saya belum pikiran saya kok justru menimbulkan sebuah pertanyaan ya, kenapa kok LPJU yang
ngusulkan itu kok justru Pokmas, bukan pemerintah daerah atau bukan yang lain-lain. Karena yang saya tahu, yang saya pahami, LPJU itu sebetulnya yang menangani itu adalah pemerintah daerah, karena jalan umum. Pemirsa Usik, berawal dari pembahasan, yang ramainya pembahasan di PAPBD Jawa Timur, di DPRD, juga terkait dengan urusan kontroversinya status PLH Sekda Prof yang sampai hari ini masih belum terusik gitu ya, belum tergeser, masih tetap menjadi PLH sampai detik ini. Juga terkait dengan urusan temuan rutin BPK setiap tahun terkait dengan urusan pelaksanaan hibah di Jawa Timur. Kemarin sempat saya lihat, sempat saya ke podcast dan bicara dengan teman Gas Jatim ya, apa Gas Jatim apa kemarin itu ya, yang Gelora ya, teman Gelora, yang sempat melakukan audiensi dengan BPK Jawa Timur terkait dengan urusan tugas pokok fungsi dari BPK dalam hal menemukan unsur pidana dalam melakukan audit, memeriksa dan mengaudit entitas akuntansi keuangan negara. Kemarin itu belum sempat ada sesuatu yang pasti yang jelas, karena menurut penjelasan dari Gelora itu antara BPK dan teman-teman Gelora itu mempunyai perbedaan pendapat, sehingga itu bukan menjadi sebuah tugas pokok yang melekat kepada BPK. Makanya setiap temuan, meskipun itu rutin setiap tahun dan unsur pidananya sudah jelas-jelas unsur pidananya, indikasi pidananya sudah nyaris nyata gitu ya. Tapi BPK dengan perspektif pemahaman tentang tugas pokok fungsi yang melekat, khususnya di pasal 8 Undang-Undang BPK itu, justru itu bukan menjadi kewenangan dan juga tugas dari BPK untuk melaporkan ke APH. Maka kemarin itu SIDE melakukan laporan atas temuan BPK itu terkait dengan pelaksanaan hibah LPJU. Ini pemirsa musik. Ini menarik. Pertama, status PLH yang masih belum jelas. Yang kedua, temuan-temuan pelaksanaan hibah Jawa Timur itu menjadi temuan rutin setiap tahun oleh BPK. Yang ketiga, BPK sampai hari ini masih belum mempunyai pemahaman bahwa pelaporan terhadap temuan yang ada indikasi unsur pidananya itu menjadi tugas yang melekat kepada dirinya, sehingga temuan yang menjadi laporan LHP BPK itu justru sekarang dijadikan sebuah pintu masuk oleh salah satu aktivis ya, oleh sebagian aktivis dilaporkan kepada Kejati. Tinggal bagaimana, apakah Kejati ini akan menindaklanjuti itu atau tidak, pemirsa Usik. Kalau di Jawa Timur sebetulnya dulu sempat ramai juga terkait dengan urusan program P2SEM yang mungkin mirip juga dengan persoalan ini sebetulnya. Makhluknya sama, cuma namanya yang berbeda. Itu sampai banyak para pejabat yang diperiksa oleh kejaksaan dan yang lain-lain yang terkait dengan urusan P2SEM, dan juga banyak anggota dewan waktu itu diperiksa dan oleh Kejati. Bahkan kalau tidak salah ada juga yang mungkin yang kena waktu itu terkait dengan masalah ini, yang kena vonis gitu. Terkait P2SEM. Nah, P2SEM dengan dana hibah Jatim ini sebetulnya ini makhluknya satu, cuma namanya yang berbeda. Temuan BPK setiap tahun ada temuan rutin setiap tahun, dan yang itu sama saja, sama, tidak bisa meng-SPJ-kan dan lain sebagainya. Lah, konteks ini sebetulnya kenapa sekarang ada elemen masyarakat yang bergerak untuk melaporkan atas temuan BPK, karena BPK sendiri sebelumnya sudah dimintai untuk melaporkan itu, masih berkelit bahwa itu bukan urusan dan juga bukan tugas yang melekat kepada BPK untuk melakukan pada APH. Pemirsa Usik, persoalan ini menarik gitu ya.
Jawa Timur ini sekarang mulai menarik dan seksi untuk kita bicarakan, untuk kita bahas. Dari status sekdanya yang sampai hari ini PLH gitu ya, dan ini seolah-olah tidak pernah mendengar apa-apa, meskipun itu ramai di luaran, ramai di dewan, ramai di kalangan aktivis, ramai di mana-mana gitu ya, di akademisi juga ramai. Tapi Pemprov Jatim sampai detik ini masih kekeh bahwa status PLH itu masih tetap dipertahankan sampai hari ini. Entah apa itu persoalannya, meskipun sebetulnya menurut banyak pihak, menurut banyak pakar gitu ya, bahwa satu PLH itu kurang tepat dan tidak tepat sebetulnya, karena kekosongan dari salah satu terhadap sekda itu semestinya bukan PLH, tapi istilahnya ada penjabat juga dalam konteks Perpres nomor 3 tahun 2018, dan itu pun juga terbatas waktunya karena pemerintah daerah dalam konteks ini kepala daerah mempunyai kewajiban untuk membuka seleksi pejabat sekda definitif untuk selanjutnya agar tidak berlarut-larut dan tidak berlama-lama menjabat sebagai sekda. Entah apakah nanti ini yang PLH sekda Prof Jatim ini justru tidak ada batas waktu periodisasinya, tidak ada batas waktu tugasnya, entah. Kita belum tahu, tapi rada-radanya entah sampai kapan gitu ya, PLH Sekda Jatim ini menjabat sebagai PLH masih belum ada tanda-tanda 1 tahun, 2 tahun atau bertahun-tahun, mungkin itu masih dianggap sebuah kebenaran, dianggap sebuah hal yang tepat oleh pihak Pemprov, sehingga meskipun ini diusik, meskipun ini ramai dibicarakan di berbagai pihak, baik itu politisi, baik itu akademisi, aktivis, dan yang lain, bahkan ada yang melakukan keberatan, dan juga sempat ada juga salah satu sejumlah aktivis yang melaporkan ini ke Petun, itu pun masih belum ada dampak apa-apa terhadap Pemprov Jatim. Dan Ibu Gubernur kayaknya menganggap apa yang dilakukan adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang tepat, dan sehingga tidak mau mengoreksi dan mengevaluasi terhadap kebijakannya, menentukan dan juga mengangkat status PLH terhadap sekda. Itu Pemirsa Usik, ini yang penting dan genting untuk kita perhatikan gitu ya pemirsa. Sebuah langkah dan gerakan dari sebagian elemen masyarakat melaporkan tentang masalah pelaksanaan dana hibah, dan itu ada kaitannya kayaknya dengan Pak Sekda waktu dulu, mungkin 2019 itu masih Pak Sekda, dan sekarang menjadi PLH Sekda. Itu disposisi 210 tadi itu yang sempat saya baca di beritanya, entah dari mana itu informasi, mungkin itu dari hasil temuan BPK yang dibaca, dan itu semua justru tidak lepas gitu ya, ada korelasi gitu, ada korelasi persoalan-persoalan yang sering menjadi persoalan besar, menjadi sorotan masyarakat, itu banyak sekali yang memang berkorelasi dengan tugas pokok dan kewenangan dari sekda. Karena memang sekda ini orang ketiga di kalau bicara masalah pemerintahan daerah, sekda itu orang ketiga, kepala daerah, wakil kepala daerah, ya sekda. Dan sekda ini sebetulnya yang menjadi dapur perencanaan, yang menjadi ketua tim anggaran TAPD gitu ya, tim anggaran pemerintah daerah dan lain sebagainya. Maka kewenangannya dan tugas pokoknya adalah strategis, sehingga mungkin karena kestrategisannya ini Ibu Gubernur, Ibu Kepala Daerah Jawa Timur tidak menggeser atau tidak merubah terkait dengan urusan penentuan dan penunjukannya sebagai PLH status PLH di Jawa Timur sampai detik ini, meskipun ramai di mana-mana. Oke, pemirsa Usik, mudah-mudahan ini banyak yang terusik, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman aktivis SIDE dan Gelora dan yang lain-lain terkait dengan urusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di daerah Jawa Timur ini betul ada tindak lanjut dari pihak-pihak terkait, dan semoga saja apa yang diharapkan publik Jawa Timur dan juga mayoritas masyarakat Jawa Timur ini benar-benar sudah segera bisa tercapai. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.